Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida Wahyuni dari kelas A32 PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Nah, di sini NIM saya adalah 22811311587. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu yang namanya 4 pilar pendidikan dan apa sih hubungannya dengan pendidikan serta pendidikan sepanjang hayat. Nah, dari materi-materi sini kita akan mempelajari apa sih itu yang kita butuhkan di dalam pendidikan kita, atau apa saja sih pilar-pilarnya yang harus kita pelajari atau harus kita miliki ketika kita akan mempelajari apapun yang akan kita ajarkan kepada anak-anak ataupun kita pelajari sendiri. Nah, di sini yang namanya pengertian pilar-pilar di dalam pendidikan itu adalah pilar itu sendiri di dalam bahasa Indonesia adalah tiang penyangga ataupun penguat dalam sebuah bangunan. Nah, apa sih hubungannya di dalam pendidikan di sini? Nah, pendidikan itu adalah apa yang akan kita pelajari. Sedangkan menurut M.J. Lakefield, yang namanya pilar-pilar di dalam pendidikan itu adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang tujuannya adalah untuk proses pendewasaan anak tersebut. Nah, di sini pendidikan-pendidikan yang akan kita lakukan harus memiliki pilar-pilar atau memiliki hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pembantu atau menjaga bagaimana cara kita belajar. Nah, di dalam pilar pendidikan itu sendiri adalah tiang atau penjunjung dari sebuah kegiatan usaha yang dapat mempengaruhi tadi ya. Nah, sebuah pendidikan itu harus memiliki pilar-pilar yang menguatkan kita di dalam pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu learning to do. Apa sih yang akan kita pelajari? Di dalam belajar, kita harus dapat memahami apa sih yang kita akan pelajari ini. Nah, bukan hanya melafalkan, bukan hanya pengertian-pengertian, tapi juga bagaimana sih kita itu harus tahu sih apa sih yang akan kita pelajari. Lalu ada learning to do. Nah, apa sih pembelajaran ini? Untuk apa? Apa tujuan yang akan kita pelajari? Nah, dari segala sesuatunya itu kita harus tahu tujuan kita dulu. Apa sih yang akan kita tuju? Kemudian ada learning to be. Learning to be itu adalah apa yang akan kita lakukan, pribadi seperti apa yang kita inginkan setelah kita mempelajari segala sesuatu tersebut. Belajar untuk menjadi berkembang sebagai sebuah pribadi-pribadi yang ya sesuai dengan tujuan apa yang akan kita pelajari tersebut. Jika kita ingin menjadi pribadi yang kuat, berarti kita harus mempelajari bagaimana trik-trik kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jika kita ingin menjadi sehat, yang pasti kita akan menuju ke olahraga, mempelajari bagaimana olahraga itu, mempelajari ini dan itunya. Lalu kemudian learning to live together. Belajar hidup untuk bersama-sama, yaitu mengajarkan peserta didik untuk hidup di masyarakat, karena kita bukan makhluk individu saja, namun kita juga sebagai makhluk sosial. Kita harus hidup di masyarakat. Bagaimana sih tujuan kita hidup di masyarakat dan bagaimana cara kita untuk bertahan hidup di masyarakat, itu adalah learning to live together. Lalu kemudian adalah learning to believe in God, atau belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, kita sebagai manusia bukan hanya hidup bersama dengan manusia, tapi juga harus hidup selaras dengan Tuhan kita. Kepada Allah, bagaimana cara kita berinteraksi bukan hanya tentang manusia ataupun alam, tapi juga tentang bagaimana kita dengan Tuhan kita. Jadi, yang namanya pilar-pilar pendidikan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.